wabarakatuh. Halo Sobat Sejarah, perkenalkan nama saya Fatihah Suhaila dari Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, di sini saya sedikit membahas tentang sejarah kolonial yaitu politik etis. Nah, apa sih pengertian politik etis? Apa latar belakang dari munculnya politik etis? Jadi, politik etis adalah suatu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia pada tahun 1901. Politik ini sebagai bentuk balas budi atas ekspoliasi yang dialami masyarakat pribumi selama sistem tanam paksa. Politik ini dipelopori oleh salah satu tokoh seperti Konrad Theodor van Deventer. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui 3 program utama, yaitu irigasi, edukasi, dan emigrasi. Latar belakang munculnya politik etis ini berkaitan dengan kritik terhadap penderitaan rakyat akibat kebijakan sebelumnya dan mendorong moral untuk memperbaiki kondisi masyarakat Indonesia. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, ada 3 program utama dari politik etis. Yang pertama yaitu irigasi. Melalui program ini bertujuan untuk membangun fasilitas irigasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, yang dimana membangun fasilitas untuk para petani. Program yang kedua adalah edukasi. Melalui program ini, pemerintah Hindia Belanda berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi angka buta huruf di masyarakat. Namun, pada saat itu hanya kaum laki-laki yang dapat menempuh pendidikan formal. Dan yang ketiga yaitu program emigrasi. Melalui program ini bertujuan untuk memeratakan kepadatan penduduk di Indonesia dengan mendirikan pemukiman baru di Sumatera sebagai tempat perpindahan rakyat di wilayah yang padat penduduknya. Program imigrasi ini mulai aktif pada tahun 1901. Nah, kita sudah membahas tentang pengertian dan latar belakang serta program utama dari politik etis. Pastinya politik etis ini memiliki dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Baik, kita akan membahas tentang dampak positif. Yang pertama, masyarakat Indonesia sudah tidak lagi mengalami buta huruf, yang dimana masyarakat Indonesia sudah mendapatkan pendidikan. Yang kedua, masyarakat Indonesia dibebaskan untuk menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, petani-petani di Indonesia sudah memiliki bantuan atau kemudahan. Dan yang keempat, dengan adanya emigrasi, masyarakat di Indonesia mendapatkan pemerataan kependudukan, yang dimana penduduk yang ramai akan dipindahkan ke penduduk yang tidak ada, sehingga terjadilah pemerataan di setiap wilayah Indonesia. Adapun dampak negatif dari politik etis ini adalah yang pertama, masyarakat Indonesia tidak memiliki pendidikan dengan serata. Yang kedua, hak-hak yang tidak merata dan transmigrasi dengan tujuan yang lain. Ada beberapa dari tokoh politik etis. Yang pertama ada Edwin Dwersdekker, kedua ada Peter Brossoff, yang ketiga ada Konrad Theodor van Deventer, yang keempat ada Jekers Hendrik, yang terakhir ada Dr. Dwersdekker. Baiklah, hanya penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.